tema diskusi materi kali ini. Materi kali ini sangat sering loh kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sehari-hari teman-teman, tapi dalam hitungan detik, menit, maupun jam. Nah, apa itu teman-teman? Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Pergi ngopi sambil jaga ronda, jaganya sambil ikut turnamen. Perkenalkan, nama saya Rifda dari Prodi Manajemen. Oke baik teman-teman, jadi hari ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan mengenai materi berbicara efektif. Menurut teman-teman, berbicara itu apa ya? Berkata? Bercakap? Oke, tepat semua teman-teman. Jadi, berbicara menurut KBBI adalah berkata, bercakap, berbahasa, atau melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya. Sedangkan efektif sendiri teman-teman, apa sih efektif itu? Ada efeknya, tepat sekali. Jadi, efektif menurut KBBI adalah ada efeknya, akibat, pengaruh, atau berkesan. Jadi, secara lengkap, berbicara efektif adalah sarana penyampaian ide, pesan, maksud dan tujuan dengan sistematis, jelas, padat, lugas, dan dengan cara yang mudah dimengerti oleh pendengarnya. Adapun 3 hal yang harus kita perhatikan dalam berbicara efektif teman-teman. Yang pertama, efektif. Yang kedua, efisien. Yang ketiga, goal. Di sini teman-teman tahu nggak perbedaan antara efektif dan efisien? Jadi masih pada bingung ya? Jadi efektif adalah tepat tujuan. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita akan berlibur ke dataran tinggi menggunakan mobil model Jeep. Nah, mobil model Jeep tersebut tepat terhadap tujuan kita teman-teman, yaitu dataran tinggi. Sedangkan efisien adalah tepat waktu. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi A dapat menyelesaikan waktu dalam 1 jam saja, sedangkan B dapat menyelesaikan waktu dalam 1,5 jam. Lebih cepat yang mana teman-teman? Iya, yang A. Jadi A adalah tepat waktu atau efisien. Di sini terdapat 7 faktor yang harus kita perhatikan dalam berbicara efektif. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, topik. Yang ketiga, mendengar. Yang keempat, menghubung. Yang kelima, teknik bicara. Yang keenam, batas waktu. Dan terakhir, menerima dan berargumen. Di mana dalam berbicara efektif sendiri dibutuhkan topik dan tujuan teman-teman. Entah itu untuk menginformasikan, membujuk, ataupun untuk menghibur. Jika kita berbicara mengenai prinsip dari berbicara efektif sendiri, kita harus mengingat kata-kata reach. Reach kepanjangan dari respect atau peduli, empathy atau empati, audible atau dapat didengar, clarity atau jelas, humble atau sederhana. Jika kita berhasil menerapkan prinsip dari berbicara efektif sendiri, maka pendengar dapat mudah memahami dan mengerti apa yang kita bicarakan dan dapat melaksanakan kegiatan yang kita instruksikan. Maka dari itu, terdapat ciri-ciri dari berbicara efektif sendiri teman-teman. Yang pertama, informasinya jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, alur sistematis dan runtut. Yang ketiga, fokus pada topik pembicaraan. Yang keempat, terdapat feedback atau timbal balik dari lawan bicara. Poin pertama, jika kita berhasil menerapkan berbicara efektif, maka informasinya akan jelas dan mudah dimengerti oleh pendengar kita. Poin kedua dan poin ketiga, kita harus menerapkan fokus terhadap satu topik pembicaraan. Kita tidak bisa mencampurkan topik satu dengan topik yang lainnya teman-teman, karena dapat membingungkan atau membuat miskomunikasi antara pendengar. Maka dari itu, jika ketiga poin tersebut telah dilaksanakan dengan baik dalam berbicara efektif, maka timbullah feedback atau timbal balik dari pendengar kita, entah itu seperti anggukan ataupun melakukan suatu kegiatan. Di sini terdapat kendala dalam berbicara efektif yang biasanya dalam diri kita sendiri teman-teman. Yang pertama, tidak percaya diri. Yang kedua, grogi. Dan yang ketiga itu takut untuk berbicara. Di mana kendala tersebut harus kita hindari ya teman-teman, karena dapat menghambat dari proses berbicara efektif itu sendiri, sehingga dapat membuat kegagalan dalam berbicara efektif, seperti arah pembicaraan tidak jelas, kurang berpengalaman, dan yang ketiga itu tidak ada persiapan. Maka dari itu kita harus menghindari kendala-kendala yang dalam diri kita sendiri untuk meminimalisir kegagalan yang akan kita temukan. Di sini terdapat tips dan trik dalam berbicara efektif teman-teman. Yang pertama yaitu alur pembicaraan, di mana alur pembicaraan kita itu harus sistematis dan beruntut. Karena apa teman-teman? Kita harus fokus terhadap satu topik pembicaraan, baru kita beranjak ke topik yang lainnya.
Yang kedua itu ada volume dan tempo bicara, di mana volume dan tempo bicara sangat penting teman-teman. Kita harus mengatur volume dan tempo bicara dalam berbicara kita teman-teman, agar pendengar dapat mudah memahami dari pembicaraan kita. Yang ketiga itu mengetahui audiens, di mana kita harus mengetahui siapa sih pendengar kita. Jika kita berbicara kepada anak kecil, kita bisa senang-senang, lucu-lucu, dan sebagainya teman-teman. Sedangkan kita berbicara kepada guru, kita harus sopan, santun, seperti itu ya teman-teman. Yang keempat, ada body language, di mana body language merupakan bahasa tubuh untuk mempertegas dan memperjelas suatu pembicaraan. Entah itu seperti anggukan kepala, gelengkan kepala, gerakan tangan, ataupun gerakan badan kita. Yang kelima dan yang terakhir yaitu ekspresi, di mana ekspresi timbul karena perasaan atau yang kita rasakan dalam diri kita yang timbul pada wajah atau ekspresi kita. Seperti jika kita berbicara mengenai hal yang menyenangkan, kita akan senyum. Jika kita berbicara mengenai hal yang marah atau bingung, kita akan menampilkan ekspresi mengerutkan dahi. Seperti itu teman-teman. Apakah teman-teman lebih paham mengenai materi kali ini? Saya percaya teman-teman pasti sudah paham ya teman-teman. Selanjutnya, apakah teman-teman sepakat terhadap diskusi kali ini? Oke, baik. Jadi teman-teman sudah lebih paham dan sepakat terhadap diskusi materi kali ini, sehingga materi kali ini bisa kita akhiri ya teman-teman. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan bermanfaat dan jangan lupa untuk diterapkan ya teman-teman. Mari kita akhiri diskusi materi kali ini mengenai berbicara efektif. Ada makhluk tak kasat mata, orang lihat langsung pada lari. Nama saya Arifda Verina Andita. Mohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum.